Universitas Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, kota yang kaya akan budaya, sejarah, dan kuliner. Pusat pendidikan dan pengembangan teknologi yang memberi arah perubahan. Universitas Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon memiliki 8 jurusan atau fakultas terbaik. Tunggu apa lagi ya? Ayo segera daftar di Universitas Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saniapon dengan NIM 210101A033. Saya mahasiswa semester 5. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kriptografi saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai steganografi dan juga watermarking. Namun saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu steganografi. Untuk mungkin dari teman-teman sebagian sudah mengetahui apa itu steganografi, sejarahnya bagaimana, terus dan contoh cara kerjanya itu seperti apa. Yuk kita bahas. Oke, kita akan membahas yang pertama, apa itu steganografi. Jadi teman-teman, jika melihat dari kata dasarnya, steganografi terdiri dari dua kata, yaitu adalah steganos dan grapein. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani, di mana artinya steganos yaitu cover atau menyembunyikan, dan grapein adalah menulis. Jika kita menyambungkan dua kata ini, maka menjadi steganografi yang memiliki arti menyembunyikan informasi pesan sehingga orang lain tidak mengetahui informasi atau isi pesan melalui sebuah media, sehingga orang tidak mengira bahwa informasi yang kita simpan berada di dalam file atau media tersebut. Jadi teman-teman harus bisa membedakan steganografi dan kriptografi. Walaupun kedua kata ini memiliki makna yang yaitu menyembunyikan, tetapi teknik dan implementasinya berbeda. Di mana kriptografi memiliki arti yaitu menyembunyikan data dengan mengacak huruf sehingga tidak dapat dibaca atau dimengerti. Sedangkan steganografi ini dia menyembunyikan pesan dan dengan cara menyembunyikannya ke dalam media. Sejarah steganografi. Jadi teman-teman, steganografi ini sudah ada pada tahun 440 sebelum Masehi, di mana sejarawan Yunani yang bernama Herodotus mengatakan bahwa pada zaman dahulu ada dua jenis penerapan steganografi. Yang pertama, menutupi pesan dengan menggunakan tetesan dari lilin. Yang kedua, menutupi pesan dengan menulisnya pada kulit kepala. Bahkan pada zaman dahulu di Cina mereka juga menerapkan metode steganografi, namun caranya berbeda. Jadi di Cina mereka menerapkan steganografi dengan cara menulis pesan pada kertas yang sangat tipis, kemudian disisipkan ke dalam sutra. Nah, jadi teman-teman, inti dari steganografi ini bagaimana kita menyembunyikan atau menyimpan pesan ke dalam media apapun. Pokoknya jangan sampai orang lain tahu isi dari pesan kita. Jenis-jenis steganografi. Jadi teman-teman, di sini ada 3 jenis dari steganografi. Yang pertama, technical steganografi. Yang kedua, linguistic steganografi, dan yang ketiga yaitu digital steganografi. Jadi untuk yang pertama, teman-teman, technical steganografi ini menggunakan tools atau teknik tertentu. Contohnya, jika kita menulis dengan menggunakan tinta invisible atau pulpen yang kita tulis tersebut tidak dapat terlihat. Jika kita arahkan ke matahari atau cahaya, maka pesan atau tulisan tersebut dapat terlihat atau dibaca.
Yang kedua, linguistik steganografi. Sedangkan linguistik steganografi ini kita mencoba menyisipkan pesan ke dalam tulisan atau teks yang tidak terduga tempat penyimpanannya. Contohnya, misalkan teman-teman pernah lihat atau bermain menyembunyikan pesan ke dalam buku atau novel dan tidak akan menemukan pesan. Jadi, jika kita menemukan pesan di awal kalimat dan ditandai, jika disusun maka akan terbaca sebuah pesan rahasia. Untuk yang ketiga, digital steganografi. Nah, untuk digital steganografi ini sendiri menyisipkan file atau pesan ke dalam gambar atau media digital. Contohnya, kita menyisipkan file pesan ke dalam gambar atau media. Oke teman-teman, untuk implementasi steganografi di sini saya menggunakan steganografi online code. Di sini saya menggunakan Kilok. Untuk caranya, kita ke bagian bawah. Di sini terdapat encode hidden message dan decode hidden message. Di sini untuk memasukkan teks ke dalam file gambar, di sini ada implementasi encode hidden message. Di sini kita pilih gambar yang akan kita sisipkan teks ke dalam gambar tersebut. Kita klik browse, terus di sini saya sudah menyediakan gambar, satu buah gambar. Di sini saya menyediakan gambar dengan nama pesan. Kita klik open. Nah, ketika gambarnya sudah masuk, di bagian bawah enter encryption password. Di sini kita disuruh untuk mengisi password. Di sini saya memasukkan password rahasia. Untuk enter text message, berikut adalah pesan teks. Jadi di sini kita memasukkan pesan yang akan kita sisipkan ke gambar di atas. Di sini pesan yang saya masukkan yaitu malam ini ada rapat di gedung Ashari. Malam ini pada jam 20 pukul 00 waktu Indonesia Timur, terdapat di gedung Ashari, Jalan Cempaka, malam ini pada jam 20 pukul 00 waktu Indonesia Timur ada rapat di gedung Ashari, Jalan Cempaka nomor 20. Nah, ini adalah isi pesan yang akan kita sisipkan ke dalam gambar ini. Setelah kita mengetik pesannya, di sini di bagian bawah ada encode. Di sini kita klik encode, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, teman-teman, di sini bagaimana cara untuk mengecek apakah penyisipan teks ini ke gambar ini berhasil atau tidak. Kita ke bagian sebelahnya, di sini ada decode hidden message. Untuk decode hidden message di sini dia mengambil teks dari gambar yang kita teks yang ini telah kita sisipkan ke gambar di atas. Kita pilih browser. Nah, di sini teman-teman, untuk gambar yang tadi bernama pesan, di sini sudah terdapat nama
bernama pesan encoder. Kita klik open. Nah, kita tunggu sampai hasilnya selesai. Jika selesai, kita masukkan passwordnya rahasia, terus kita dekode. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini maka proses dekodenya sudah selesai. Kita ke bagian bawah. Nah, ini adalah pesan yang tadi kita sisihkan ke gambar yang sudah kita masukkan. Pesannya adalah malam ini pada jam 20 pukul 00 waktu Indonesia Timur ada rapat di gedung Ashari Jalan Cempaka nomor 20. Nah, jika seperti ini maka implementasi kita untuk membuat steganografi mengisikan file atau tulisan rahasia ke dalam gambar telah berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu implementasi steganografi dari saya. Nah, untuk poin kedua yaitu watermarking. Apa itu watermarking? Jadi teman-teman, watermarking adalah teknik yang digunakan untuk menyematkan informasi tambahan ke dalam suatu media. Watermarking biasanya berupa tanda atau jejak digital yang memberikan identitas atau informasi tambahan tentang media tersebut. Pengguna watermarking sangat umum dalam melindungi keaslian dan hak cipta konten digital, serta dapat berfungsi sebagai alat penanda atau branding. Dalam konteks gambar atau video, watermarking seringkali terlihat sebagai teks atau logo yang transparan di sudut atau bagian khusus dari media. Penerapan teknologi